Kali ini aku bahas biaya tersembunyi dari kebahagiaan instan. Yuk, semua ada biaya tersembunyi gitu. Apapun. Dan di sini ku tekankan kalau bahagia instan itu ada biaya tersembunyi ya gitu. Pernahkah kalian tahu ada berita yang mengakhiri hidup karena menderita, atau bukan menderita kan luas, tapi kalau secara ekonomi finansial kekurangan uang gitu kan, itu udah biasa mungkin kalau mengakhiri hidup karena uang itu udah biasa. Tapi bagaimana kalau ada yang mengakhiri hidup karena kebanyakan uang? Ada orang stres karena kebanyakan uang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena gini. Kalau uang didapatkan secara instan tanpa proses dan progres, ya biaya tersembunyinya itu gitu kan, ibaratnya duitnya nambah terus dan itu pun banyak gitu, nominalnya gede. Itu kalau makin kesini tuh orang tuh jadi nganggap itu beban hidup loh, jadi lebih berat gitu. Misalnya gini, yang dari tadinya gitu kan ya penghasilan gaji UMR daerah gitu, atau UMR di negara manapun UMR lah gitu, upah minimum gitu kan regional gitu, terus tiba-tiba dapat puluhan juta, ratusan juta, miliaran gitu. Dan jadi pertanyaan itu karena dia tiba-tiba dapat uang segitu gitu kan. Ya awalnya kan senang, euforia gitu, tapi lama kelamaan kok nambah terus gitu kan. Sementara dia gak pernah menderita, gak pernah ada trauma apapun gitu kan, biasa-biasa aja. Nah justru itu jadi beban gitu. Karena pernah aku baca dari video gitu kan, kalau uang adalah tanggung jawab gitu. Jadi misal Tuhan gitu ngasih lu uang segitu banyak, tapi tanggung jawabnya nggak ada gitu kan. Nah disitulah gitu. Makanya orang-orang yang mengakhiri hidup karena kebanyakan uangnya itu karena terlalu benar-benar terlalu takut dan dibikin takut gitu kan. Ini benar-benar kayak segini gitu. Sementara hal-hal yang dia lakukan ya nggak ada gitu, nggak ada yang dia korbankan, nggak ada yang dia sacrifice gitu. Nggak ada resiko yang ditukar gitu, nggak ada trauma, nggak ada penderitaan, rasa sakit dari grinding merintis, nggak ada gitu. Dan justru di situ itu biaya tersembunyinya tuh ya itu gitu kan. Jadi dia benar-benar takut ini uang banyak ke kantong gua gitu, tapi gua nggak melakukan hal yang bebannya gede, tanggung jawabnya gede. Jadilah di situ mengakhiri hidup. Nah ada lagi gitu, cerita lain. Kalian pernah nggak lihat ada anak pewaris dari orang kaya gitu ya, seharusnya tuh bisa menikmati kebahagiaan itu, tapi kan nggak bisa gitu. Dia udah tidur di kasur yang empuk, yang minyak, yang harga kasirnya pun 150 jutaan ke atas gitu. Tiap pagi nutrisinya semua terpenuhi gitu, nggak ada gitu kekurangan dari segi nutrisi gitu. Tapi dari spiritual jelas beda. Apakah dia mempunyai spiritual yang bagus gitu? Sementara spiritual yang bagus itu di grinding,
dilatih, diprogres dari segala penderitaan hidup gitu. Jadi biaya tersembunyinya dia adalah gak punya penderitaan hidup, dan itulah menjadi penderitaan dia satu-satunya sampai dia mengakhiri hidup gitu. Kok ada gitu kan, ya memang seperti itu gitu kan. Dari segala apapun kebutuhannya udah dicukupi gitu. Bukan udah dicukupi, dilebihi gitu kan. Udah diprovide oleh orang tua gitu. Ibunya selalu dukung dia gitu kan, bapaknya selalu mengiyakan dia, percaya dia gitu kan. Nggak ada tantangannya gitu kan, nggak ada rasa sakit penderitaan gitu, nggak ada duri-duri kecil tapi lancip yang harus dilangkahi gitu. Makanya kan jarang yang sukses gitu kalau orang tuanya udah kayak gitu ya. Karena apa? Ya karena segala rintangan tantangannya nggak ada gitu. Coba gitu kan, orang tuanya nggak tahu ilmu kesehatan gitu, keluarganya nggak tahu ilmu kesehatan, keuangan, cara hidup, cara tenang hidup, cara manajemen waktu, cara manajemen ibadah spiritual, itu kan ada manajemennya gitu, ada porsi-porsinya gitu kan, dan ada ilmu-ilmunya gitu, dan semua orang dan hanya tahu, yang tahu itu hanya orang-orang yang benar-benar udah sukses. Nah, jadi kalau terlahir dari keluarga seperti itu kan jadi banyak penderitaan. Justru orang yang banyak menderita yang kebahagiaannya kekal gitu. Jadi kalian harus pikir gitu, semuanya ada biaya tersembunyi gitu, apapun itu gitu. Misalnya tadi kulihat gitu ada yang live cewek gitu. Bukan live, short dari live, dia masak gitu kan. Ya kalian tahu lah penghasilan streamer yang udah jadi itu berapa gitu, di angka puluhan, belasan sampai puluhan juta lah per bulan. Dia masak tuh bener-bener gitu, asli bener-bener, entah dia setting tapi nggak kelihatan settingan sih gitu, yang kelihatan natural gitu. Bayangkan gitu, kalau di masa depan gitu, uang sudah tak lagi berarti, tapi skill yang lebih berarti gitu kan. Ibaratnya lu punya duit tapi lu gak bisa bayar orang masak. Bukan gak bisa, orang yang masaknya gak mau gitu, gak mau masakin buat lu gitu. Nah itu dalam jangka waktu dekat bakal terjadi seperti itu guys. Ini ku spoiler itu ya, emang rahasia gitu, tapi gak apa-apa gitu, video ini. Nah bayangkan gitu, dia penghasilan puluhan juta gitu, tapi skillnya nol. Bayangkan gitu, aku lebih baik menjadi orang yang punya keahlian, bukan punya keahlian, cukup bisa keahlian apapun gitu, nggak jago bisa gitu, uang sedikit nggak apa-apa tapi bisa gitu. Kenapa? Karena uang itu ada batas tukarnya gitu, semoga dimengerti lah oleh penonton. Uang itu ada batas tukarnya guys. Ibaratnya ya, aku adalah penjual susu sapi gitu, paling segar, paling nikmat, paling murni gitu. Terus aku gak mau jual ke orang-orang tertentu, ke golongan-golongan orang tertentu, ya nggak bisa gitu. Mau situ punya duit 1 triliun, 1 kuadriliun, enggak gitu, sama aja gitu. Akses gitu, bener-bener
dipotong. Nah, bakal ada kayak gitu kan. Mau duit sebanyak apapun, apa iya gitu duit bisa menukar skill? Enggak, cuma beli di awal doang skill apapun gitu. Selebihnya kan butuh waktu, butuh tenaga gitu, mengasah skill apapun, mau masak ya, mau apapun, musik ya, mau apapun gitu, keahlian apapun, bakat-bakat seni ya, apapun gitu, butuh waktu, butuh tenaga gitu. Nggak bisa gitu kan, nggak bisa tuh kayak HP gitu kan, udah ada kartu micro SD gitu kan yang udah full ilmu gitu kan, langsung taruh ke sini gitu. Bukan HP gitu, nggak bisa dikopas langsung, nggak bisa, bahkan dikopas pun butuh waktu gitu. Dan itulah biaya tersembunyi gitu yang ku maksud itu gitu. Apapun ada biaya tersembunyinya gitu. Bayangkan gitu, cewek yang di short light itu masaknya noob gitu, dia lapar nih gitu kan, nggak ada siapa-siapa gitu. Tapi bang sekarang ada GoFood, GrabFood, apa itu yang ShopeeFood yang bisa pesan online. Pertanyaannya gitu, kalau serentak semua tutup, lu lapar gimana gitu kan? Ya silakan menikmati dia tersembunyi gitu kan. Lu masak, lu makan nggak enak itu gitu. Selamat menikmati gitu. Iya duit itu banyak, tapi selamat menikmati makanan yang nggak enak yang masak sendiri gitu kan. Itulah pahitnya gitu. Sama yang seperti tadi gitu, anak-anak yang diwariskan digampangkan segalanya gitu. Terlalu ingat, digampangkan bukan berarti dimanja juga gitu, emang beda tipis gitu. Enggak, emang dia tersembunyi di situ gitu. Ya tersembunyinya tuh di penderitaan. Penderitaannya itu adalah tidak punya penderitaan itu sulit tuh nyembuhinnya gitu, mau kalian ke psikiater manapun. Ibarat kalian stres tapi kalian nggak tahu stres karena apa, itu sulit. Itu benar-benar paranoid gitu. Benar-benar scarcity, kelangkaan informasi, merasa takut. Ibaratnya kabel goyang dikit tuh langsung apa nih, nah kayak gitu. Dan itu gitu dia tersembunyinya gitu. Jadi kalau ini sebenarnya mau pesan aja gitu, jadi kalau kalian gitu lihat aku sukses di masa depan gitu, ya tolong lihat video ini gitu. Buat apa gitu kan, buat biar kalian tahu kalau aku tuh bener-bener sini indah gitu, penderitaan semua gitu, ke gua gitu. Kenapa? Karena udah tahu kunci dan rumusnya gitu kan. Kunci dan rumusnya itu ya biar bahagianya abadi, kebahagiaannya abadi gitu kan. Dan udah bahagia sepenuhnya ya perlu modal menderita gitu. Dan anehnya gitu, aku sadar hidup dari usia 5 tahun. Berat login MI lah, aku hidup sadar akan hidup dari umur 5 tahun. Makanya hidupku itu rapih gitu. Rapih itu ya emang segala penderitaan udah dialami dari awal. Jadi kalau kedepannya apes-apes sedikit lah udah biasa gitu. Udah biasa dan nggak bakal nganggap itu hal apes juga. Jadi kalau kalian mendapat keberuntungan, kalian harus curiga. Tapi ketika kalian mendapat keampasan, kalian harus bersyukur.
Jadi kebaliknya, harus berpikir positif. Ini setiap kali aku rugi, aku ampas, aku ditipu lah gitu. Dari bisnis, percintaan, persahabatan, aku mikir bukan itu hari terburuk loh gitu. Ini besok dapat rezeki apa? Ini besok dapat hal positif apa gitu kan? Kebahagiaan apa gitu? Justru bertanya-tanya kebahagiaan apa yang bakal datang. Bukan wah hari ini paling apa sedunia, enggak. Justru kembali. Tapi ketika aku beruntung, dapat untung nih, dapat cuan gede nih gitu, dapat misalnya kenalan baru nih, dapat kenalan cewek cantik baru nih gitu, justru jadi curiga gitu. Emang hidup semulus ini gitu. Justru itu yang kutanyakan gitu, karena harus ada di titik stabil gitu. Titik stabil itu benar-benar ini. Sementara orang-orang kan pengennya langsung bahagia terus ampas lagi menderita bahagia terus jadi boros umur boros nyawa gitu. Tapi kalau stabil gitu kan, setiap kali bahagia harus curiga jadi stabil lagi gitu kan. Setiap kali ampas ini besok mau dapat kebahagiaan apa, jadi naik lagi jadi stabil gitu. Flow namanya itu flow gitu. Hidup itu benar-benar flow, frekuensi hidupnya itu flow, stabil. Dan itu ya intinya kesimpulannya kalau pakai filosofi minimalis ketika bahagia mungkin tidak, ketika menderita mungkin tidak. Ini bisa mungkin ya mungkin tidak gitu. Jawabannya netral gitu. Jadi justru yakin paling apa, kebetulan hari ini ulang tahun juga sih, nggak ada ngaruhnya sih, nggak nyambung. Ya seperti itu gitu kan, dia ya tersembunyi dari kebahagiaan instan gitu kan. Jadi aku habis makan mie Indomie rasa ayam geprek gitu. Dan itu bukan mie instan, kecuali kalian langsung beli di online langsung datang gitu kan. Tapi kan ada hidden cost-nya, meski nggak seberapa gitu ya. Ada biaya aplikasi misalnya ini itu gitu. Yang jadi masalah hidden cost-nya itu di masa yang akan datang gitu. Tapi balik lagi gitu kan, ada orang mau hidup sehat, ada orang mau hidup nikmat gitu. Itu pilihan masing-masing. Aku memilih hidup nikmat gitu. Ntar aku bahas di lain waktu gitu. Milih YOLO atau muda cuma sekali gitu. Artinya milih santuy menikmati hari ini atau nabung untuk besok gitu. Yang jelas kalian kasih tahu jawabannya gitu. Apalagi ya pokoknya apapun itu ada biaya tersembunyinya gitu. Yang instan apapun gitu, apapun yang nikmat dan emang semuanya harus disembunyiin di awal gitu. Karena kalau semuanya udah tahu dari apa gitu kan, hidupmu jadi gak seru gitu kan. Jadi buat kalian yang udah nonton ini gitu kan, selamat gitu kan, hari-hari besok kalian, minggu depan kalian, bulan depan kalian, tahun depan kalian karena spoiler dariku gitu. Jadi lebih ya mungkin untuk sebagian orang yang sepertiku jadi gak seru dong bang gitu kan, lu spoiler masa depan gua gitu kan. Tapi bagi sebagian orang thanks bang ya kan, udah punya
referensi buat kedepannya, udah punya spoiler gitu kan, buat kedepannya gitu. Jadi lebih siap gitu. Ya pasti ada dua gitu kan, yang satu berterima kasih, yang satu ya wah nggak seru dong gitu. Tapi juga ini belum tentu ditonton juga sih video buat kebanyakan orang gitu. Iya, bisa ya ping 20 menit udah lama nggak ngupload ya, ping lama-lama kayak gini. Mungkin segitu saja ya pembahasan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan boleh komen, kalau mau support boleh beli kalian artikel nggak guna yang gue tulis gitu, bagi orang-orang nggak guna gitu, tapi itu tulis emang buat diriku sendiri gitu, pegangan gitu. Kenapa nggak minta Sawerio donate ya, itu mah suka-suka kalian. Tak kayak gimana, aku merasa agak malu gitu meminta uang, tapi kalau ini bermanfaat mungkin pasti ada yang donate juga sih gitu. See you in next time, bye bye.